Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Semoga hari ini lebih semangat belajar dari sebelumnya ya nak ya. Nah, di hari ini pembelajaran kita melalui video ini mempelajari bab 5. Sebelumnya malam sudah kirimkan bacaan untuk bab 5 ya. Jujur, hormat dan patuh. Nah, apa itu jujur? Jujur artinya benar, atau dalam arti lain memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itulah orang yang jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh kita. Nabi Muhammad mempunyai sifat siddiq. Siddiq artinya benar, jujur. Nabi itu dia digelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu selalu benar, sesuai dengan perbuatannya. Ucapan Nabi sesuai dengan perbuatannya. Nah, jadi tidak Nabi itu orang yang kadzib, orang yang pendusta, bukan. Tapi Nabi orang yang jujur. Nah, jika kita umat Nabi Muhammad, kita harus mengikuti kejujuran Nabi Muhammad. Jangan berbohong. Ingat ya, nah ya. Ketika mengatakan sesuatu kepada orang yang lebih tua dari kita atau kepada siapa saja, harus jujur. Orang yang selalu berkata jujur, orang itu pasti selalu disayangi oleh makhluk di seluruh dunia. Nah, dan orang akan mengetahui ciri-ciri orang yang jujur atau tidaknya. Contoh, si A ketika dilihat oleh orang, oh si A ini tipe orang yang jujur. Dan melihat dari raut wajahnya saja, oh orang ini jujur. Nah, lalu jadi ketika kita berlaku jujur, jangan pernah memikirkan, oh rugilah saya jujur. Oh kalau saya dapat uang di jalanan ini nanti, kalau saya jujur, nggak dapatlah saya. Ya, jangan pernah berkata seperti itu. Nah, di halaman 56 perhatikan ya. Apa, kepada siapa kita harus jujur? Pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan taat kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah bukti kita menjadi seorang hamba yang jujur. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Kadang kita banyak gak jujur sama diri kita sendiri. Loh, Maulib, masa kita sama diri kita sendiri harus jujur? Ya betul. Apa bentuk jujur kita kepada diri sendiri? Yaitu dengan berani mengatakan iya jika memang benar, dan mengatakan tidak memang tidak kalau seandainya memang perkataan itu salah. Oh itu tidak, saya tidak mau. Nah begitu. Jadi Nabi pernah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan yang sejujurnya walaupun itu sulit kita untuk katakan. Akan tetapi kita dituntut untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, jujur kepada orang tua atau guru. Anak ya, orang tua orang yang telah mendidik kita dari kecil sampai kita besar. Nah, guru orang yang mendidik kita di sekolah, mewakili orang tua kita. Artinya, ketika di rumah orang tua kita itu adalah ayah dan ibu, ketika sampai di sekolah, guru itulah orang tua kita. Berarti kita harus jujur kepada orang tua dan guru. Kenapa? Karena guru pun orang tua juga. Orang tua kita adalah orang yang merawat kita dari kecil, dari mulai kita belum tahu apa-apa sampai kita tahu.
Nah, orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih. Kita harus patuh kepada orang tua. Jangan pernah membohongi mereka. Jangan ya nak ya. Kita juga harus mengikuti dan melaksanakan nasihat kedua orang tua kita. Guru merupakan perwakilan orang tua kita di sekolah. Nah, kepada guru, kita harus bersikap jujur. Jika guru menugaskan kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pekerjaan rumah yang kita kerjakan merupakan hasil menyalin atau mencontek dari teman lain ataupun dicontek dari teman lain. Ya, harus jujur. Apa yang dikatakan orang tua, jujur. Apa yang dinasihati orang tua kita dengarkan. Yang keempat, jujur kepada orang lain. Nah, ini kepada siapa saja yang kita jumpa. Berlaku jujur kepada orang lain, misalnya berkata yang sebenarnya saat berbicara dengan orang lain. Jangan suka mengada-ngada atau melebih-lebihkan, padahal kenyataannya tidak seperti yang dibicarakan. Ya. Nah, selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat, yaitu apa manfaat yang kita dapat? Yang pertama, manfaat yang pertama yang kita bisa dapatkan, hidup kita akan selalu selamat kapan dan dimanapun. Yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain, sudah pasti. Kenapa? Oh, si A itu jujur orangnya. Oh, si A itu orangnya nggak pernah itu berbohong. Saya tahu sekali dengan dia. Dia itu orangnya baik, jujur. Dia itu kalau kita berikan amanah, dia itu selalu sampaikan. Nggak pernah ada yang kurang-kuranginya. Kalau kita menitipkan salam, kita menitipkan pesan melalui ucapan, dia nggak pernah tambah-tambahi. Apa yang kita pesankan itulah yang disampaikannya. Nah, begitulah. Jadi yang ketiga, meningkatkan martabat. Nah, orang yang jujur itu sangat disegani orang. Yang keempat, dipercayai oleh orang lain, sudah pasti. Yang kelima, mendapatkan surga nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita berlaku jujur. Nah, tadi bagian A, sikap jujur. Bagian B, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, ingat ya, dibaca-baca di rumah, kita harus menghormati orang tua dan guru. Tadi sudah dibacakan juga pada jujur nomor 3. Kenapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Ya, orang tua kita orang yang telah merawat kita, orang yang telah mendidik kita. Guru juga orang yang telah mendidik kita. Oleh karena itu pantas kita menghormati orang tua dan guru kita. Nah, pada bagian halaman 58 itu ada hadis Rasul an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fi ridal walidain ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hati-hati anak ya, sayangi orang tua. Kalau perlu cium orang tua kita dan berkata kepada orang tua kita, ayahanda, ibunda, doakan saya agar saya menjadi orang yang sukses. Yang bagian C, patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru itu harus kita patuhi dan harus kita sayangi mereka. Patuh artinya suka, menurut dan taat, dan disiplin mematuhi artinya menuruti atau taat kepada perintah agama, norma, aturan, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Nah, jadi pelajari bagus-bagus tentang bab 5, jujur, hormat dan patuh.
Sekian dari saya tentang bab 5. Berikutnya akan kita lanjutkan pada bab-bab yang berikutnya dan akan saya berikan tugas untuk berikutnya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.